Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya pada kesempatan hari ini dalam mata kuliah Sosiologi Industri. Pada siang hari ini kita akan membahas tema tentang industri kreatif, terutama media sosial dalam perspektif hiperrealitas John Baudrillard oleh saya Abu Tasid SOS MSI. Pemikiran John Baudrillard itu bertumpu dan berkonsentrasi pada pemikiran nilai tanda dan nilai simbol. Mengapa bertumpu pada pemikiran nilai tanda dan nilai simbol? Karena menurut John Baudrillard, perilaku dan tindakan kaum modern itu sudah berubah total, bahkan menggantikan orientasi yang pertamanya adalah nilai guna dan nilai tukar atau use value dan exchange value sebagai sebuah orientasi atau tujuan utama, itu digantikan dengan nilai tanda atau yang disebut dengan Baudrillard dengan sign value, dan nilai simbol yang oleh Baudrillard disebut dengan symbolic value. Dalam apa saja? Dalam perilaku dan tindakan manusia modern. Jadi perubahan itulah yang oleh Baudrillard dalam temuannya disebut dengan perubahan nilai tanda dan nilai simbol. Apa sih maksudnya? Penjelasannya ada yang disebut dengan pergeseran motif. Jadi dalam masyarakat modern ke postmodern itu ada pergeseran motif. Bagaimana nilai tukar itu sudah berganti pada nilai-nilai yang lain. Nilai guna yang seharusnya apa sih gunanya barang ini sekarang sudah berpindah. Berpindah terhadap apa? Nilai harga diri yang disebut dengan prestige value. Jadi setiap manusia postmodern itu melihat semuanya dengan nilai harga diri, apapun itu. Entah itu perilaku sosial, entah itu perilaku budaya, entah itu perilaku ekonomi, entah itu perilaku-perilaku yang lain, termasuk perilaku pembangunan dan perilaku-perilaku industri. Pergeseran motif inilah yang dilihat Baudrillard sebagai sebuah hal yang membahayakan apabila proyek sosial ini terus dilakukan. Sehingga Baudrillard menemukan satu konsep yang namanya simulasi dan hiperrealitas. Apakah simulasi itu? Simulasi itu menganggap bahwa dunia virtual, dunia imajiner itu lebih penting daripada dunia hiperrealitas, daripada dunia realitas. Sehingga dunia realitas itu menjadi negasi atau dinegasikan, sehingga dirubah menjadi dunia virtual atau simulasi. Sehingga Baudrillard menemukan sebuah konsep yang namanya hiperrealitas. Hiperrealitas itu adalah konsekuensi dari perilaku dan tindakan masyarakat itu sendiri, dari aktor itu sendiri. Perubahan-perubahan itulah yang oleh John Baudrillard dilihat dalam era postmodern. Case study-nya apa? Case study-nya kita lihat media sosial. Bagaimana melihat case study itu? Kita lihat contoh fenomena populisme. Populisme di dunia maya. Jadi dunia virtual itu telah melahirkan satu istilah yang luar biasa tentang populisme. Populisme yang bagaimana? Orang yang tidak terkenal pada awalnya, tidak menjadi panutan, tidak menjadi public figure, itu tiba-tiba menjadi populer. Populer itu dalam hal apa? Ada yang disebut dengan istilah trending atau viral. Sesuatu yang trending atau sesuatu yang viral itu membuat konsekuensinya orang tersebut menjadi populer, menjadi sangat terkenal. Sehingga konsekuensinya apa? Biasanya mereka akan membuat akun seperti di YouTube, mereka akan jadi YouTuber, dan potensinya adalah potensi finansial. Selain potensi popularisme adalah potensi finansial. Contohnya siapa? Contohnya YouTuber Indonesia yang sekarang ini bagian dari anak muda dan kaum milenial. Sebut saja Atta Halilintar yang disebut-sebut sebagai YouTuber terkaya di Asia. Atau sebut saja Ria Ricis. Ria Ricis yang tiba-tiba luar biasa dan terkenal di YouTube sehingga menjadi YouTuber nomor wahid di tanah air. Yang lain apa? Yang lain di akun-akun Instagram. Contohnya apa? Ada banyak selebgram yang itu menjadi terkenal, sangat terkenal, sehingga apa? Konsekuensinya adalah konsekuensi popularitas. Popularitasnya apa? Ada istilah endorse, sehingga dia di-endorse karena dia terkenal dan akunnya banyak pengikutnya dan bermacam-macam, sehingga produk-produk itu berdatangan untuk apa? Untuk diiklankan oleh selebgram tersebut.
Lalu ada TikTok atau disebut dengan TikToker. Nah, ini juga menjadi fenomena baru. Dan industri inilah, industri media digital menjadi sangat terus berkembang dan berkembang dan berkembang. Dan ini menjadi keuntungan sekaligus harus ada yang namanya rambu-rambu untuk apa? Untuk penggunaan media sosial. Karena bagaimana? Ada konsekuensi teman-teman. Konsekuensi apa? Konsekuensi hiperrealitas tadi, di mana apapun yang tampil di media sosial menjadi referensi yang dipercaya, meskipun hal tersebut bisa saja tidak terjadi. Karena apa? Virtualitas itu menjadi sangat lebih penting daripada realitas. Makanya apapun yang ada di media sosial itu oleh anak-anak zaman sekarang dianggap satu kebenaran, meskipun itu ada yang disebut gimmick. Gimmick pun dianggap suatu kebenaran karena itu menarik menjadi pembahasan. Bahkan masyarakat pada hari ini yang sangat ironi sering mempercayai yang namanya berita bohong atau hoax. Dan hoax ini menjadi produk sosial yang sulit dikendalikan pada era industrialisasi pada hari ini. Demikian pemaparan saya mengenai media sosial dalam era industri kreatif dan sekaligus konsekuensi industri. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.